kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan ilmu selamanya. Amin. Pada kesempatan sekarang, kita akan mempelajari tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Kita lihat dulu tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada 7 faktornya, yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan baru, konflik, terjadinya pemberontakan, perubahan lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Baiklah, marilah kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan itu semua. Pertama yaitu faktor penyebab perubahan itu adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Perhatikan yang ini. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar. Penduduk Indonesia mendiami ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan data kependudukan tahun 2017, Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduk terbesar di dunia dengan jumlah 257.912.349 jiwa. Sekarang, mengapa perubahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Bagus. Jumlah penduduk yang besar menjadi permasalahan serius, terutama di daerah perkotaan. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh, jumlah penduduk Kota Bandung yang mengalami peningkatan jumlah penduduk yang besar karena adanya urbanisasi. Pertambahan penduduk ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati serta berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Masalah daerah kumuh atau lingkungan yang padat, ketenaga kerjaan, kesehatan, kriminalitas, dan yang lainnya. Dari sini terjadilah banyak perubahan sosial budaya di kota tersebut. Pernahkah kalian memperhatikan kehidupan di kota yang padat atau banyak penduduknya? Nah, karena terjadi urbanisasi, bagaimana dengan wilayah pedesaan? Ya, pasti dengan banyaknya penduduk yang melakukan urbanisasi, dapat menyebabkan banyak lahan di daerah pedesaan yang terbengkalai. Wilayah tersebut menjadi kurang berkembang karena banyak tenaga produktif yang pindah ke kota. Itulah yang dimaksud dengan bertambah dan berkurangnya penduduk menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan yang kedua yaitu adanya penemuan baru. Perhatikan yang berikut. Dengan ditemukannya handphone sebagai alat komunikasi, apalagi penemuan yang sangat canggih, bukan hanya sebagai alat komunikasi suara, tetapi bisa sebagai alat komunikasi tulisan seperti SMS, WA, internet, kamera, dan yang lainnya. Ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya di kalangan masyarakat. Apakah kalian merasakannya? Pasti, yang tadinya tidak mengenal budaya selfie, sekarang banyak yang melakukannya. Yang tadinya tidak mengenal budaya baca, sekarang kita sering membaca dari kiriman-kiriman yang ada di WhatsApp. Dan masih banyak lagi. Contoh perubahan sosial terkadang kita asik dengan handphone ketika sedang berhadapan dengan orang lain. Apakah itu perilaku yang benar? Perhatikan lagi yang ini. Apa yang kalian lihat dengan ditemukannya listrik, kertas, televisi yang sangat familiar atau dekat dengan kehidupan kalian? Adakah perubahan yang dirasakan? Pasti, dengan sering menonton televisi bisa jadi terjadi perubahan budaya. Yang tadinya tidak mengenal model rambut atau pakaian atau gaya hidup, dengan menonton televisi jadi mengenalnya. Dengan ditemukannya listrik, hampir semua kehidupan menggunakan listrik. Masak nasi yang dulunya menggunakan tungku, sekarang menggunakan listrik. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang ketiga adalah adanya konflik. Perhatikan yang berikut. Demonstrasi bisa tergolong bagian dari konflik. Konflik bisa diartikan sebagai sebuah pertentangan. Penyebab terjadinya konflik pada dasarnya karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu. Konflik dapat terjadi antar individu dengan individu, antar kelompok dengan kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Dengan adanya konflik, bakal terjadi perubahan sosial budaya,
baik dalam perubahan kebijakan, sikap, dan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Faktor perubahan yang keempat yaitu adanya pemberontakan atau revolusi. Perhatikan yang berikut ini. Di Indonesia pernah terjadi pemberontakan atau revolusi, yaitu berontak kepada pemerintahan penjajahan. Dan akhirnya Indonesia bisa memerdekakan bangsa melalui sang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Apakah setelah Indonesia merdeka terjadi perubahan sosial budaya? Bagus, tentu saja terjadi. Bangsa Indonesia jadi bebas menentukan nasibnya sendiri. Bangsa Indonesia jadi bisa membangun negerinya sendiri. Bisakah kalian memahaminya? Bayangkan kalau Indonesia masih tetap hidup dalam penjajahan. Oleh karena itu, banyak-banyaklah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mendoakan para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa ini. Sekarang silakan kalian lihat revolusi Indonesia yang terjadi pada tahun 1958. Apa yang terjadi dan apa perubahannya? Faktor yang kelima penyebab terjadinya perubahan sosial budaya yaitu perubahan lingkungan alam. Perhatikan yang berikut. Bagian dari lingkungan alam itu diantaranya adalah daratan atau tanah, perairan, dan udara. Alam itu sangat penting bagi kehidupan manusia dan kehidupan makhluk hidup yang lainnya. Alam adalah penyedia kebutuhan hidup makhluk hidup seperti bahan makanan, bahan pakaian, penghasil tanaman, serta sumber kesehatan, sumber keindahan, dan yang lainnya. Bagaimana kalau alam itu rusak? Misal kebakaran hutan yang menimbulkan asap yang besar dan banyak. Adakah perubahan sosial budayanya? Pasti ada. Hal yang sederhana yaitu budaya yang tadinya tidak mengenal masker, jadi pakai masker. Bagaimana dengan kalau misalnya perubahan alam karena terjadi gunung meletus atau bencana tsunami? Apakah pola pikir masyarakat di sekitar bencana mengalami perubahan pola pikir dan perilaku? Coba dipikirkan jawabannya oleh kalian. Faktor yang keenam, penyebab terjadinya perubahan sosial budaya, yaitu adanya peperangan. Perhatikan yang berikut ini. Indonesia pernah berperang dengan Belanda, kemudian berperang dengan Jepang, karena kedua negara ini pernah menjajah negara Indonesia. Perang ini berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakatnya, dan perubahan itu dapat terjadi pada cara berperilaku, berpikir, atau kepribadian. Di antara contoh perubahan pada hidup zaman penjajahan atau perang diantaranya adalah, misal, dalam bidang sosial, banyak terjadi kemiskinan dan kelaparan, ditambah dengan cara para tenaga kerja dipekerjakan tanpa bayaran. Akibatnya, banyak wilayah yang mengalami krisis. Misal, dalam bidang ekonomi, banyak rakyat hidup dalam serba kesulitan dan kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam bidang budaya, dikenal budaya dan bahasa dari kaum penjajah. Dalam bidang politik, banyak para pemimpin yang mengenal berbagai jenis organisasi politik dan memanfaatkannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Itulah contoh dari aspek peperangan. Faktor ketujuh, penyebab perubahan sosial budaya yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Perhatikan yang ini. Ini terjadi pada masa apa? Betul, ini terjadi pada masa Hindu-Buddha. Akhirnya di Indonesia dikenal kehidupan sosial budaya Hindu dan Buddha. Sekarang coba perhatikan yang ini. Ya, ini merupakan contoh kebudayaan pada masa Islam. Akhirnya di Indonesia dikenal kehidupan sosial budaya Islam. Dengan demikian, dalam masyarakat, pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadi perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Itulah tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Selanjutnya, kita lihat faktor penghambat perubahan sosial budaya. Berikutnya yaitu faktor penghambat perubahan sosial budaya. Di antara faktor penghambat perubahan sosial budaya itu adalah kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru, adanya adat istiadat. Marilah kita lihat satu persatu. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang pertama yaitu kehidupan masyarakat terasing. Perhatikan yang berikut. Masyarakat terasing biasanya berada di daerah pedalaman,
Mereka terasing karena kondisi daerah yang terisolasi dari jauh dari jalur komunikasi dan transportasi. Mengapa hal ini dapat menghambat terjadi perubahan sosial budaya? Bagus, karena masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Bayangkan oleh kalian, kalau seperti masa pandemi COVID-19 ini, kita berada di rumah terus, tanpa ada televisi, tidak ada handphone, atau yang lainnya. Apakah kita bisa mengetahui informasi dari luar? Sepertinya agak sulit untuk mendapatkannya. Itulah kehidupan masyarakat terasing, yang sulit untuk mengadakan perubahan sosial budaya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang kedua yaitu perkembangan iptek yang terlambat. Perhatikan yang berikut. Ilmu pengetahuan adalah alat untuk perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, tentu masyarakatnya akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Tetapi apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosialnya pun akan berjalan dengan lambat. Pesatnya ilmu pengetahuan bisa dilihat dari perkembangan pendidikan. Kalau pendidikannya berkembang dengan pesat, maka perubahan sosial budaya pun akan cepat berubah. Tetapi kalau lambat perubahan pendidikannya, maka perubahan sosial budayanya pun akan terlambat pula. Bayangkan kalau kalian tidak sekolah. Apakah kalian akan cepat menerima sebuah perubahan dalam diri kalian? Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang kedua yaitu sikap masyarakat yang tradisional. Perhatikan yang berikut. Suku Baduy, tepatnya suku Baduy Dalam, merupakan salah satu suku di Banten yang masih menggunakan sikap tradisional. Mereka mengisolasi diri dari dunia modern. Mereka belajar di lingkungan alam. Pelajaran kehidupan mereka dapatkan secara turun-temurun. Konon, di Baduy tidak ada teknologi seperti yang kita kenal. Misal kendaraan dan alat elektronik. Ketika ada yang berkunjung ke wilayah mereka, maka semua hal yang dilarang untuk dipergunakan juga tidak boleh dibawa. Suku Baduy mempunyai sikap yang sudah ditanamkan sejak nenek moyang. Bagi mereka, sikap tradisi secara mutlak tidak dapat dirubah. Tentu saja, kehidupan masyarakat yang masih tradisional semacam ini dapat menghambat perubahan sosial budaya. Tapi jangan salah, mereka bahagia dengan hidup dan kehidupannya. Apakah di daerah kalian masih ada masyarakat yang bersikap hidup secara tradisional? Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang keempat yaitu adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau hal-hal yang asing. Maksudnya yaitu adanya prasangka buruk atau curiga terhadap sesuatu yang baru. Prasangka dan perasaan yang menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang datang dari luar. Padahal belum tentu jelek, tapi bisa jadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan bagi kehidupan. Faktor inilah bisa menghambat perubahan sosial budaya di suatu masyarakat. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang kelima yaitu adat istiadat. Perhatikan yang ini. Adat istiadat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Karena adat istiadat ini sudah lama mengakar, maka ketika ada sesuatu yang baru, belum tentu masyarakat itu akan menerimanya. Misalnya, adat istiadat dalam bidang kepercayaan, sistem mata pencaharian, cara berpakaian, pembuatan rumah, upacara adat, dan sebagainya. Misal, masyarakat Kampung Naga di Tasik, Jawa Barat. Belum tentu mereka mau menerima perubahan tentang pembuatan rumah secara modern. Mereka lebih asik dengan rumah yang cara tradisional. Demikianlah materi awal tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial. Di antara makna pelajaran hari ini yaitu perubahan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana sikap kita dalam menghadapi perubahan itu. Karena tidak semua perubahan itu jelek, dan tidak semua perubahan itu bagus. Pandai-pandailah kita memilih perubahan itu. Demikianlah materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa terus berdoa dan belajar.
Terima kasih sudah menonton video ini dan telah menyukainya, serta telah berlangganan di channel ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.